Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya dari kelas TKJ 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian suatu masalah menggunakan algoritma penyusunan, bubble sort, dan insertion sort. Saksikan videonya. Nah, kita masuk ke bagian penyelesaian kasus dengan algoritma pengurutan, bubble sort, dan insertion sort. Di sini saya sudah mempunyai contoh kasus, di mana pada kasus tersebut disebutkan bahwa diketahui Sandi setiap bulannya mencatat pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan data mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebagai berikut. Pada bulan Januari Rp680.000, Februari Rp800.000, Maret Rp900.000, April Rp640.000, Mei Rp750.000, dan Juni Rp810.000. Bantu Sandi untuk mengurutkan pengeluaran terkecil hingga pengeluaran terbesarnya. Nah, pada kasus ini kita dapat menggunakan algoritma pengurutan, bubble sort, dan insertion sort. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai bubble sort. Bubble sort merupakan suatu algoritma pengurutan dengan membandingkan data pertama dan data kedua hingga data terakhir, apakah data tersebut sudah berurutan atau tidak. Nah, jika belum berurutan, maka akan dilakukan proses pertukaran data. Di sini kita lihat pada iterasi pertama bubble sort, data yang akan dibandingkan pertama-tama yakni data pertama dan data kedua, di mana data pertama yakni Rp800.000 dan data kedua Rp800.000. Jika sudah berurutan seperti ini, maka akan melangkah ke data berikutnya yakni data kedua dan data ketiga. Data kedua dan data ketiga ternyata sudah berurutan, maka akan melangkah ke data ketiga dan data keempat. Ternyata didapati data ini belum berurutan, maka akan dilakukan pertukaran, di mana data keempat akan menjadi data ketiga dan data ketiga akan menjadi data keempat, hingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, akan melangkah ke data selanjutnya yakni data keempat dan data kelima. Ternyata juga belum berurutan, maka kembali akan dilakukan pertukaran data sehingga diperoleh data sementara seperti ini. Terakhir akan dibandingkan data kelima dan data keenam. Juga belum berurutan, maka kembali akan dilakukan pertukaran data hingga diperoleh data hasil iterasi pertama seperti ini. Nah, dilihat pada iterasi pertama terjadi 3 pertukaran data. Pada metode bubble sort, jika masih terjadi pertukaran data seperti ini, maka akan dilakukan iterasi berikutnya, yakni iterasi kedua. Pada iterasi kedua, data pertama dan data kedua kembali dibandingkan, ternyata sudah benar. Data kedua dan data ketiga ternyata belum berurutan, maka akan kembali dilakukan pertukaran data hingga diperoleh data sementara seperti ini. Selanjutnya akan dibandingkan kembali data ketiga dan data keempat. Ternyata 800.000 dan 750.000 tidak berurutan, maka akan kembali dilakukan pertukaran data hingga diperoleh data seperti ini. Selanjutnya data yang dibandingkan yakni data kelima dan data keenam. Maksud saya data keempat dan data kelima, dan ternyata sudah berurutan, maka terakhir data kelima dan data keenam yang ternyata sudah berurutan. Pada iterasi kedua dilihat bahwa terjadi 2 kali pertukaran data, maka masih perlu dilakukan iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga kembali dibandingkan data pertama dan data kedua, ternyata belum berurutan, maka dilakukan kembali pertukaran data. Selanjutnya data ketiga dan data kedua sudah berurutan, data ketiga dan data keempat sudah berurutan,
4 dan 5 sudah berurutan, dan 5 dengan data ke-6 sudah berurutan. Tapi pada iterasi ketiga masih terjadi satu kali proses pertukaran data, maka masih perlu dilakukan iterasi keempat untuk memastikan apakah seluruh data ini sudah berurutan atau tidak. Pada iterasi keempat kembali dibandingkan data pertama hingga data terakhir. Ternyata sudah tidak terjadi pertukaran data. Maka hasil akhir dari iterasi keempat inilah yang merupakan keluaran akhir atau output dari bubble sort, di mana didapati datanya sudah berurutan dari terkecil hingga terbesar seperti ini. Selanjutnya kita melangkah ke insertion sort. Selanjutnya kita beralih ke analisis penyelesaian dengan insertion sort. Berbeda dengan bubble sort, algoritma pada insertion sort akan dimulai dari data kedua yang akan dibandingkan dengan data pertama. Ketika data kedua lebih kecil dari data pertama, maka data kedua akan ditukar dengan data pertama. Selanjutnya kita melangkah ke data berikutnya, yakni data ketiga. Data ketiga akan kembali dibandingkan dengan data pertama dengan data kedua untuk mencari posisi yang baik dan posisi yang benar bagi data ketiga, sehingga data berikutnya akan berurutan. Ternyata posisinya sudah benar. Selanjutnya kita beralih ke data keempat. Data keempat akan kembali dibandingkan dengan data pertama, data kedua, dan data ketiga. Selanjutnya akan dicari posisi yang betul bagi data keempat sehingga data berikutnya akan berurutan. Ternyata data keempat cocok berada pada data pertama sehingga diperoleh data seperti ini. Kemudian kembali akan dilakukan pembandingan data kelima terhadap data ke-1 hingga data keempat. Ternyata data kelima berada pada urutan data ke-3 sehingga diperoleh data seperti ini. Terakhir yakni data ke-6 yang kembali akan dibandingkan dengan data pertama hingga data kelima, dan diketahui bahwa data ke-6 ini pada urutannya berada pada data ke-4 sehingga diperoleh hasil akhir insertion sort seperti ini. Hasil ini sudah berurutan, di mana akan dimulai dari data paling kecil hingga data paling besar. Nah, setelah mengetahui analisis penyelesaiannya, kita akan melangkah ke bagian selanjutnya, yakni pembuatan programnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan program. Program yang pertama yang akan kita buat yakni program yang menggunakan fungsi bubble sort pada Python. Pertama-tama yang kita lakukan yakni terlebih dahulu membuat fungsi bubble sort pada Python. Pada fungsi ini kita menggunakan for untuk melakukan proses pengulangan mulai data pertama hingga data terakhir. Pada bagian if, kita membandingkan apakah data pada i lebih besar daripada data i tambah 1. Maksudnya pada indeks ini lebih besar daripada indeks berikutnya. Jika iya, maka masuk ke bagian ini, di mana akan dilakukan proses
pertukaran data antara data I dengan data I tambah 1. Setelah dilakukan proses pertukaran data, maka kembali akan dilakukan pengulangan. Selanjutnya kita akan menguji data ini, apakah program ini sudah benar atau tidak dengan memasukkan data pada contoh kasus tadi. Selanjutnya kita melakukan proses pemanggilan fungsi dengan menulis nama fungsi, yakni bubble sort dalam kurung data. Selanjutnya kita menguji apakah program ini sudah berjalan atau tidak. Di bulan ini kita lupa menaruh player. Nah, di sini sudah diperoleh hasil data yang sudah berurutan, mulai dari 640.000, 680.000, 750.000, 800.000, 810.000, dan 900.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke insertion sort. Seperti pada bubble sort tadi, terlebih dahulu kita melakukan proses pembuatan fungsi. Pada fungsi insertion sort kita menggunakan fungsi for, yakni fungsi yang akan melakukan pengulangan sepanjang list, mulai dari data pertama hingga data terakhir. Pada fungsi ini juga digunakan fungsi while dan end yang hanya akan berjalan jika kedua kondisi ini memenuhi. Ketika posisi lebih besar sama dengan 0 dan ketika val posisi kurang 1, indeks posisi kurang 1 lebih besar dari value aktif, maka akan dilakukan proses seperti ini. Untuk membuktikan apakah program ini sudah benar, maka kita akan memanggil fungsi dengan data yang berada pada contoh kasus tadi. Di sini dilihat bahwa data ternyata sudah berurutan, berarti fungsi ini sudah berjalan dengan baik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penyelesaian suatu kasus menggunakan algoritma pengurutan, insertion sort, dan bubble sort. Saya mohon maaf apabila dalam video tadi terdapat penjelasan yang kurang jelas ataupun mungkin salah, karena pada dasarnya saya hanyalah mahasiswa yang masih perlu belajar banyak mengenai pemrograman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.